Indonesia ni kan, tim senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So, Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. Jadi ramai yang minta aku review sebenarnya, tapi aku agak sibuk sikit dengan video-video Euro. Tapi hari ini dengan esok tak ada game Euro, so kita akan cerita sikit lah pasal Vietnam dimalukan Indonesia sekali lagi. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Orang Malaysia Keheranan Timnas Indonesia di semua kelompok umur power gila dibandingkan Timnas Malaysia. Satu pernyataan dari orang Malaysia terhadap perkembangan prestasi dari timnas-timnas Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Wih, gila, mantap banget ya bibit-bibit Garuda Muda nih, gokil. Congratulations ya buat Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara ketiga ASEAN U16 Boy Championship setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 guys ya. Gila sih, benar-benar mereka menampilkan penampilan yang sangat atraktif dan ini menurutku salah satu bibit-bibit yang akan bersinar 5 tahun ke depan nanti guys buat mengisi timnas senior. Mungkin dari U23 terus nanti ke senior di bawah STY, let's see. Ini keren banget, Coach Nova Haryanto benar-benar meracik tim ini dengan sangat baik dan congratulations menjadi juara ketiga ya. Ini aku masih ngucapin selamat aja sih, karena bagus banget gol-golnya juga. Ada yang selebrasi si Goli itu, nyetak gol selebrasi ala Cristiano Ronaldo, see you ya. Gila sih, ini congratulations sekali lagi buat Timnas Indonesia U16. Dan ya, gimana menurut kalian pertandingan antara Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Vietnam U16 di ASEAN U16 Boys Championship tahun 2024 ini guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Thank you guys. Menyala timnasku. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini Tim Nasional Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di perebutan tempat ketiga ASEAN U16 Championship. U23 juga kemarin juga menang sama Indonesia Vietnam. Menurunkan beberapa pemain Sekarang pelapis U16-nya bantai juga 5-0. Namun tidak membuat permainan Indonesia menjadi menurun. Terbukti di babak pertama Indonesia berhasil Vietnam sudah nggak mencetak berkutik 2 sama gol. Indonesia. Finishing yang sangat bagus dari beberapa pemain Indonesia. Di babak kedua Indonesia tidak puas, kembali mencetak 3 gol. Beberapa pemain inti dimasukkan dan 3 gol tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini maka Indonesia berhak di posisi ketiga ASEAN U16 Championship. Finishing dari pemain U16 ini memang sangat baik gitu ya. Terbukti belajar dari beberapa match yang sudah dilewati, Indonesia memberikan efek yang sangat berbeda gitu ya di pertandingan ini. Dan ingat, ini yang dikalahkan bukan Timor Leste, bukan Brunei, bukan Laos, ini Vietnam, salah satu tim kuat di ASEAN, dan membantainya dengan skor 5-0. Selamat buat Timnas U16, dan di Oktober nanti akan ada kualifikasi Piala Asia U17 dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Indo Pride. Laga Timnas Australia U16 vs Timnas Malaysia U16 di Piala AFF U16 yang digelar di Stadion Sriwedari, Surakarta, pada Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 sore WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Australia. Gol Australia dicetak oleh Amlani Tatu dan Rhys Williams. Hasil ini mengantarkan Australia memuncaki klasemen sementara grup C dengan raihan 4 poin. Oke guys, itu dah tahu pertemuan antara pasukan Australia dan juga Malaysia bawah 16 tahun dimenangi oleh pasukan Australia. Okey, apa yang boleh kita belajar daripada pertemuan ini? Ada 2 perkara yang boleh kita bincangkan. Yang pertama tentang filosofi dan DNA bola sepak negara masing-masing, dan yang kedua adalah berkenaan dengan potential dan juga performance player.
So kalau kita melihat daripada pertemuan kedua-dua pasukan ni, kita rujuk kepada pasukan Australia, mereka mempunyai potential player dan juga mempunyai DNA dan filosofi mereka tersendiri, dan mereka percaya dengan apa yang telah mereka lakukan di peringkat akar umbi lagi. So itulah perbezaan yang boleh kita lihat, di mana mereka bermain secara build up, bermain menggunakan sayap dan juga menggunakan pemain-pemain midfield untuk play to center. Mereka bermain menggunakan falsafah bola sepak mereka sendiri. Mereka mempunyai kekuatan di semua posisi dengan technical ability yang bagus serta mempunyai game IQ yang baik. Ini yang kita inginkan sebenarnya apabila sesebuah pasukan itu bijak dalam mengatur strategi mereka dalam sesuatu kejohanan. Berbanding dengan pasukan Malaysia bawah 16 tahun, kita lihat mereka mempunyai keinginan yang tinggi, iktizam ataupun keazaman yang tinggi untuk bersaing, memberi tekanan kepada pihak lawan. Tapi dari segi filosofi dan juga dari segi technical ability, kita mempunyai kekurangan. Kenapa kita mempunyai kekurangan? Kerana dari segi pengalaman. Kalau kita lihat apa yang dilalui oleh pemain untuk kejohanan ini, mereka tidak ada persiapan yang betul rapi, tidak ada pertandingan yang mereka sedai. Kalau kita perhatikan pemain-pemain daripada JDT Academy, mereka hanya bermain dalam saingan piala KPM saja. Di mana pada saya dalam sepak bola Malaysia memang lagi down ya kualitinya sekiranya ingin bertanding di peringkat yang lebih tinggi agak kurang mencabar. Begitu juga di dalam kejohanan yang mereka sertai di Singapura, tidak ada kualiti yang boleh meningkatkan setiap pemain untuk pasukan itu. Tapi kalau kita lihat dari segi Akademi Bola Sepak Negara Muqtadari pula, mereka bermain dalam Piala Belia, di mana dua tahun umur lebih besar daripada umur mereka. Itu juga satu permainan yang boleh dikatakan ada sedikit kualiti, tetapi dari kompetitifnya agak kurang memerasakan di peringkat antarabangsa. So kita berbalik pada filosofi yang diterapkan oleh pasukan Australia, dan kita dapat lihat bagaimana potential player mereka seperti Tatu, pemain pertahanan atau ketua pasukan mereka yang mempunyai ketinggian, technical ability yang bagus, reading game yang bagus, pemain midfield mereka yang sentiasa ada urgency untuk membuat penetration apabila satu lawan satu, mereka tetap cuba untuk menggelecek dan begitu tenang mengekalkan shape mereka, mengekalkan posisi mereka supaya ada bantuan-bantuan yang boleh dilakukan oleh rakan-rakan mereka. So ini yang dilakukan oleh Brad Mullin ni. Satu kerja yang sukar bagi Harvey untuk pastikan Malaysia bermain dengan identiti bola sepak Malaysia yang mana kita dah terapkan di peringkat akar umbi, telah dirancangkan oleh FAM melalui F30, tetapi sehingga kini kita tidak dapat melihat apa yang telah mereka lakukan. Jadi sama-sama kita memberi sokongan kepada anak muda, mana mereka boleh, cuma mereka perlu lebih tenang, perlu lebih bersemangat untuk memastikan apa yang telah dirancang, dan mereka perlu yakin dengan kemampuan diri mereka. Tidak boleh keluar daripada landasan. Mereka perlu lebih banyak untuk mengkaji apakah kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Jadi kita sama-sama terus memberi sokongan kepada skuad bawah 16 negara. Walaupun kalah, ada pertandingan, kalah menang, tapi kita ingin melihat bagaimana mereka bermain cara ataupun identiti bola sepak negara kita. Indonesia ni kan, tim senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So, Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. Jadi ramai yang minta aku review sebenarnya, tapi aku agak sibuk sikit dengan video-video Euro. Tapi hari ni dengan esok tak ada game Euro, so kita akan cerita sikit lah pasal Vietnam dimalukan Indonesia sekali lagi. By the way guys, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap coy. So kalau korang tak tahu, baru-baru ni ada Piala Asia Under 16 lah. Okay, yang mana juaranya adalah Australia, naik juara adalah Thailand, dan tempat ketiga adalah Indonesia. Indonesia juga adalah juara grup. Okay, juara grup and then pergi ke semi-final tapi kalah. Then untuk penentuan juara ketiga, diorang berlawan dengan Vietnam. Jadi Vietnam ni tahun ni saja nampak ni. Piala Asia kalah, World Cup qualifier kalah, dan paling latest Under 16 pun kalah. Kalau aku jadi rakyat Vietnam, kalau nama aku
Nguyen, malu geram aku dengan Indonesia. Tiap-tiap game bantai Vietnam je kan. Okey, jadi tahniah kepada timnas Indonesia walaupun tempat ketiga. Malaysia tak dapat pergi ke semifinal sebab Malaysia duduk dalam grup maut. Ada Australia semua tu lah. Okey, itu saja guys. By the way yang belum follow lagi akaun ni, tekan button follow. Alasannya masih grup maut. Keberhasilan timnas U16 Indonesia atas timnas U16 Vietnam pada perhelatan akbar AFF atau Piala ASEAN U16 yang digelar di Surakarta tadi malam menjadikan timnas Indonesia U16 berhak menyandang juara ketiga pada perhelatan turnamen tersebut. Dengan hasil yang begitu telak, yakni timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam 5-0. Keberhasilan timnas Indonesia U16 ini rupa-rupanya juga menyita perhatian pengamat atau fans sepak bola dari negara tetangga kita. Beliau terkaget-kaget melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu berprogres dan memiliki kualitas pemain yang terus di-upgrade. Bahkan orang Malaysia ini juga begitu keheranan melihat bagaimana kondisi sepak bola di Indonesia yang sangat baik dan terus melaju ke tren yang jauh lebih positif ketimbang sepak bola di negaranya. Orang Malaysia ini melihat bagaimana mungkin timnas Indonesia di segala umur memiliki power yang begitu luar biasa dalam permainannya. Orang Malaysia ini mencoba mengkomparasikan dengan timnas dari negaranya yang harus tersingkir dari perhelatan turnamen Piala ASEAN U16 ini. Bahkan beliau juga melihat bagaimana sangat bertolak belakang sekali antara pembibitan dan juga kualitas antara timnas Indonesia dengan timnas Harimau Malaya. Beliau sampai mengatakan dan juga begitu keheranan melihat timnas Indonesia U16 mampu membekuk timnas Vietnam U16 dengan skor yang begitu telak, yakni 5-0. Sementara timnas kebanggaannya, yakni timnas Harimau Malaya Junior, harus angkat koper dari perhelatan Piala ASEAN di Surakarta ini. Melihat timnas Indonesia yang begitu powerful di setiap kelompok usia umur, membuatnya berpikir inilah regenerasi yang baik yang patut dicontoh oleh Malaysia. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang permainan timnas Indonesia U16 ini ketika melawan Vietnam dengan skor akhir 5-0? Dan bagaimana pendapat kalian tentang... Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Han Ragilio. Kalau kita melihat ya kemarin permainan dari timnas Indonesia di U16 pada laga Piala AFF, memang dari awal di 4 pertandingannya, pertama melawan Singapura, terus melawan Laos, terus melawan Australia, terus melawan Vietnam. Permainan-permainan yang ditunjukkan oleh tim junior ataupun U16 Indonesia ini memang benar-benar mengundang perhatian para pecinta sepak bola di Indonesia. Karena kenapa? Karena dari awal dia main di 4 laganya di grup A, Indonesia memang benar-benar mainnya bagus banget, bermain cepat dengan freshing-freshingnya yang bagus. Hanya 1 kali mengalami kekalahan dari Australia, tapi ini bukan kekalahan yang memalukan karena Indonesia di situ dari awal juga bermain bagus, juga mencetak gol lebih dulu, dan juga Indonesia mendapatkan 1 kartu merah. Dan dalam pertandingan memperebutkan di juara ketiga melawan Vietnam, lagi-lagi permainan timnas U16 Indonesia sangat bagus sekali. Kita tahu timnas Vietnam di ASEAN ini cukup lumayan kuat dibanding dengan Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini nampaknya timnas Vietnam kewalahan menghadapi timnas Indonesia, baik di senior ataupun di juniornya, di
Di senior, beberapa waktu yang lalu 2 kali permainan Indonesia semua bisa memenangkan, dan ini di U16 kembali Vietnam juga dibantai. Dan semua yang terjadi di timnas Indonesia ini merupakan satu progres dari sepak bola Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong dan kepemimpinan PSSI Bapak Erick Thohir. Progres yang lumayan mendapat sorotan baik di Indonesia ataupun di negara-negara tetangga sepak bola Indonesia yang begitu signifikan dari segi perkembangannya. Tak heran orang Malaysia pun mengatakan bagaimana timnas Indonesia baik yang junior ataupun yang senior. Mereka heran bagaimana power dari timnas Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Han Ragilio. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.